Nih cuy, akhirnya tidak di-prank lagi di aplikasi ini. Lumayan cair 1.600.000 dengan peminjaman 2 juta rupiah. Dan tentunya untuk di aplikasi ini kemarin sudah banyak orang yang dicairkan, tetapi kebanyakan sih hanya di-prank saja dari aplikasi ini. Nah, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan rezekinya dimudahkan ya. Nah, kali ini saya akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online, yang dimana aplikasi ini berbasis syariah ya. Jadi dia mirip banget sama aplikasi fintech syariah. Namun untuk aplikasi ini dia masih agak belum terlalu terkenal ya ketimbang aplikasi fintech syariah ya. Namun keduanya sama-sama berbasis fintech syariah. Nah, kemarin untuk di aplikasi ini itu banyak banget yang di ACC, namun ketika proses pencairan uang itu tidak masuk-masuk ya. Kebanyakan orang di-prank oleh aplikasi ini, dan saya beberapa pengajuan saya itu di-prank semuanya ya teman-teman. Namun di pengajuan saya kali ini itu alhamdulillah tidak di-prank ya, walaupun di beberapa pengajuan saya sebelumnya itu sempat di-prank. Padahal saya sudah berpikir aplikasi ini akan prank, akan tetapi ternyata masuk juga ya. Jadi buat kalian yang sudah pernah di prank sebelumnya, simak terus videonya ya. Dan jangan kalian skip. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kita ke pencairannya. Nah, ini dia teman, kalian bisa lihat di sini duit yang saya pinjam yaitu sebesar 2 juta, dan uang yang cair atau yang masuk ke rekening saya itu 1.600.000. Karena di aplikasi ini menerapkan pemotongan ketika cair ya. Nah, kemudian untuk jumlah pembiayaannya 1.600.000 dan tanggal pengajuan itu pada tanggal 21 bulan 1 2021, dan di sini sudah keluar tanggal jatuh temponya itu pada tanggal 18 bulan 2 2021. Jadi untuk aplikasinya memberikan tenor kurang lebih sebulanan ya, teman-teman. Nah, ini sudah sangat besar ya, teman-teman, karena kenapa? Di sini peminjam baru sudah mendapatkan pencairan 1.600.000 dengan tenor itu 1 bulan ya. Dan ini bisa kita buat duit jajan, kemudian duit ngemil, nongkrong, dan lain-lain ya. Tentunya di aplikasi ini kalian tidak usah takut di prank ya, karena kalau untuk masalah pranknya itu dia beberapa minggu yang lalu, saya tidak tahu kalau aplikasinya apakah sudah ada perbaikan atau gimana. Soalnya pada saat sekarang ini lagi ramai juga yang dicairkan ya tanpa di prank ya. Dan ini uang yang masuk ke rekening saya ya. Di sini kalian bisa lihat pada tanggal 21 bulan 1 2021 ya, sebesar 1.600.000 ya. Jadi alhamdulillah tidak di prank karena sudah ada transferan dari aplikasinya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita masuk dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman aplikasinya, yaitu Reliance Syariah. Dan untuk aplikasi ini kalian bisa dapatkan di Google Play Store ya. Jadi kalian tidak usah repot mencari di Google ataupun di S-File dan lain-lain ya. Kalian cukup ketikkan di Google Play Store, aplikasinya langsung muncul kok. Ataupun kalian bisa juga masuk melalui link yang saya sediakan di deskripsi ya. Nah, untuk aplikasi ini sebenarnya dia sudah lama ya, namun dia masih agak kecil ya, belum banyak orang yang mengetahui karena kemarin-kemarin itu kurang banget untuk pencairan ya. Nah, kita langsung saja dulu masuk ke detail info aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya Reliance Syariah, dan untuk aplikasinya ini dia berbasis syariah ya. Nah, setelah itu dia sudah mencapai 100.000 download dengan 15.000 ulasan ya. Dan untuk di aplikasi ini sebentar kita akan bahas apakah dia OJK atau tidak ya, teman-teman. Nah, kalau kalian melihat dari brosur di sini, dia siap membantu kebutuhan finansial Anda. Dan di sini memerlukan 1 ektp saja ya. Sebenarnya untuk pengajuan di aplikasi ini bisa ya menggunakan KTP pribadi, namun saya lebih menyarankan tidak usah menggunakan KTP pribadi. Kalau mempunyai amunisi busuk ya masukkan saja. Karena ada satu alasan yang membuat saya menyarankan menggunakan KTP busuk ataupun KTP yang sudah galbah ya. Nanti sebentar kita akan bahas ya kenapa saya tidak menyarankan untuk menggunakan data
pribadi. Nah, setelah itu di sini pembayarannya ini 15 menit setelah disetujui. Namun ya agak cukup lama ya sebenarnya tonton, hampir setengah jam. Mungkin itu akibat menumpuknya pencairan atau masih ada trouble dari aplikasi ini ya, karena kemarin itu sempat ngeprank orang banyak banget ya. Ketika tulisannya sudah ditransfer tapi tidak ada uangnya masuk ya. Nah, setelah itu di sini untuk ratingnya lumayan tinggi ya, 4,0 dari 5%, dan untuk di aplikasinya lumayan banyak banget di sini ulasan-ulasan baik yang positif, negatif dan lain-lain. Nanti kalian bisa sesuaikan saja dan bisa lihat dulu. Dan untuk penawaran dari aplikasi ini, dia di sini menjelaskan bahwa aplikasi Reliance Probo PDS pembiayaan syariah telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun di sini dia tidak mencantumkan nomor registrasi ya, teman-teman. Dan kalau kalian nanti lihat pada saat proses masuk dari aplikasinya, nanti akan saya jelaskan kenapa saya masih agak bingung terkait aplikasinya apakah OJK atau tidak ya. Nah, nanti kalian ketikkan saja di kolom komentar buat kalian mengetahui aplikasi ini apakah legal atau ilegal. Ketikkan saja ya, karena saya juga baru pertama kali cair di aplikasi ini. Dan di sini dia untuk jangka waktu peminjamannya 65 hari hingga 112 hari dengan jumlah pelunasan itu 500.000, dan untuk suku bunga per harinya 1,5%, dan juga untuk biaya APR-nya 558%. Nah, untuk detail info aplikasinya ini masih sangat sedikit banget ya. Nah, biasanya kalau untuk aplikasi peminjaman online apalagi yang legal, yang OJK, itu pasti untuk detail aplikasinya sangat banyak, jadi kita bisa membaca satu persatu sehingga kita paham betul ya. Namun ini detailnya sangat singkat, dan kalau kita melihat dari aplikasinya, dia sudah dirilis sejak 25 Juni 2019 ya, artinya sudah mau sekitar setahun ya. Nah, kita langsung saja ya teman-teman masuk ke aplikasinya, tidak usah berlama-lama. Dan di sini adalah tampilan laman awal dari aplikasi Reliance Syariah. Kalau kalian lihat ya, ini tampilannya. Di sini ada terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ya, dan juga inklusi keuangan. Namun saya masih kurang jelas apakah aplikasi ini legal atau tidak. Soalnya mereka mengharuskan untuk mengakses seperti handphone kita, kemudian kontak kita, media, dan penyimpanan lainnya. Karena biasanya kalau aplikasi peminjaman online itu OJK ataupun yang sudah legal, itu pasti hanya bisa mengakses seperti lokasi kita untuk mengetahui di mana kita berada, di mana si peminjam, apakah mencakup area layanannya atau tidak. Dan kalau aplikasi peminjaman online yang ilegal, mereka bisa mengakses seperti handphone, kemudian lokasi, kemudian lagi media perangkat kita. Karena itu mereka akses jika kita misalkan galbay, data kita akan disebar ya. Karena memang kalau aplikasi pinjol yang ilegal menyebar data pengguna jika sudah galbay ataupun jatuh tempo ya. Namun saya tidak bisa pastikan aplikasi ini legal ya teman-teman. Nanti kalian ketikkan saja di aplikasi ini kalau kalian mengetahui aplikasinya legal atau tidak ya. Dan itu juga salah satu alasan kenapa saya lebih menyarankan menggunakan data busuk saja ketimbang data pribadi ya. Karena itu mereka mengharuskan akses lokasi, perangkat, media, kontak, dan lain-lain ya. Dan untuk persyaratan mengajukan, di sini dia menjelaskan umur 21 tahun ke atas ya, dan maksimal 70 tahun, dan bukan pekerja lepas, dan harus karyawan yang aktif bekerja karena mereka membutuhkan data pekerjaan ya. Dan di sini melayani seluruh wilayah Indonesia. Ini keunggulannya, dia melayani seluruh Indonesia ya. Dan di sini pembiayaannya disediakan secara online. Kami tidak membutuhkan jaminan deposito, hanya KTP saja. Dan di sini beroperasi 7 hari seminggu, termasuk hari libur. Wah, mantap banget ya cuy. Kalian bisa mengajukan walaupun itu hari Minggu, tanggal merah, atau hari libur lainnya, itu bisa ya. Pokoknya dia seminggu itu full masuk ya. Dan di sini keamanan dan kerahasiaannya yang menyeluruh, kemudian pembiayaan akan dikirim segera jika sudah di ACC ya. Dan pembayarannya sama mudahnya dengan menerima pembiayaan ya. Dan di sini untuk kalian yang masih bingung terkait aplikasinya, kalian bisa hubungi nomor customer service yang ada di bawah ini, dan dia 24 jam ya teman-teman. Nah, untuk supportnya di sini kalian juga bisa email, namun saya lebih baik sarankan kalian telepon saja karena lebih gampang diproses ya. Dan untuk di aplikasi ini kalian juga bisa masuk ke media sosial dari aplikasi Reliance Syariah.
ya, sudah tersedia di bawah. Dan kalian langsung saja tekan ajukan sekarang ya. Nah, di sini kalian harus membuat akun dulu ya. Namun salah satu kelemahan dari aplikasi ini itu dia untuk mendapatkan kode OTP-nya sangat susah banget ya. Makanya di aplikasi ini kalau misalkan bisa digalbay, langsung digalbay saja ya teman-teman. Karena males banget ya teman-teman untuk merawat akun ataupun untuk pengajuan kedua ini. Kalau kalian melihat di sini, ini ada akun saya yang baru. Dia tidak mendapatkan kode OTP ya teman-teman. Ini lama banget mendapatkan kode OTP-nya dan susah banget ya. Berbeda saat 2 mingguan lalu ya teman-teman, sangat gampang mendapatkan kode OTP, namun sekarang sulit banget ya. Dan saya juga tidak bisa masuk menggunakan akun saya yang cair karena ada data-data yang tidak bisa saya tampilkan ya. Dan di sini ada kalian bisa masukkan setelah kalian mendapatkan kode OTP, kalian masukkan nomor telepon, kemudian data KTP, tempat tanggal lahir, nomor KTP. Kemudian di sini ada alamat yang tercatat, ada kelurahan, kemudian alamat, nomor rumah, nomor apartemen, dan di sini ada alamat saat ini. Dan nanti kalian langsung tekan saja berikutnya, dan kalian akan diarahkan untuk informasi pekerjaan, kemudian informasi rekening bank dan lain-lain. Jadi ketika kalian mendownload aplikasinya, kalian diharuskan langsung mengisi dulu informasi data diri kalian ya, sehingga kalian tidak mengisikan lagi pada saat ingin proses peminjaman. Nah, ketika proses peminjaman, kalian akan diarahkan untuk detail peminjamannya saja ya. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa pilih juga jumlah pengajuannya itu. Nah, di sini kalian tinggal geser. Namun sebaiknya saya sarankan kalau peminjam baru di sini sudah ada batas ya. Kalau peminjaman melewati garis merah ya, itu tidak bisa ya, nanti beberapa kali meminjam. Namun kalau di bawah sini ya itu tidak masalah, bisa kalian ajukan ya. Nah, untuk jam pengajuannya kalian ajukan saja di jam kerja ya. Karena untuk limit kuotanya juga sangat banyak ya. Jadi kalian tidak usah terburu-buru mengajukan, siapkan saja amunisi dan lain-lain ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Reliance Syariah. Dan buat kalian yang mengetahui apakah aplikasi ini bisa digalbay atau tidak, kalian ketikkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.